atau targeting. Nah, dalam pemilihan pasaran sasaran ini ada dua hal. Yang pertama, kita perlu melakukan memilih kriteria untuk menentukan daya tarik segmen. Yang kedua adalah, memilih segmen mana yang mau digarap, segmen mana yang mau disasar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan segmentasi, kita melakukan perumusan posisi pasar atau positioning. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mengembangkan brand positioning untuk setiap pasar sasaran. Dan kemudian mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap pasar sasaran. Bauran pemasaran atau istilahnya marketing mix ini ada 4P ya. Ada product, price, promotion, place. Sebetulnya sekarang ada 7. 3P lainnya physical evidence, people, dan satunya lagi saya lupa. Tapi untuk ini kita akan mempelajari, kita fokuskan ke 4P saja. Product, price, promotion, place. Minggu depan kita akan bahas itu dua paket. Jadi satu paket pertama itu kita bahas tentang analisis produk dan price. Kemudian berikut minggu depannya lagi kita bahas promotion and place ya. Itu kita masuk ke berikutnya, ke sini kita masuk ke segmentasi. Langkah pertama dalam targeted marketing, segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah sebuah proses mengelompokkan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Nah, apa itu segmen pasar? Segmen pasar adalah sekelompok pembeli yang memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasar tertentu. Jadi, ini pasar yang memiliki kecenderungan atau respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu, kita jadikan satu. Nah, kelompok ini kita sebutkan segmen pasar, gitu ya. Misalnya, segmen pasar wanita melahirkan. Nah, itu kita jadikan satu kelompok segmen pasar tertentu. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri kita kembali ke yang pertama ya. Segmentasi itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya adalah kita pecah-pecahkan. Ada satu market, kita pecah-pecahkan. Misalnya berdasarkan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Kita pecahkan jadi laki-laki dan perempuan. Nanti kita bisa pecah-pecahkan lagi. Laki-laki dan laki-laki mungkin untuk laki-laki yang usia dewasa, usia senja, usia anak-anak, usia bayi. Nah, itu segmentasi adalah proses memecah-mecahkan atau mengelompokkan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Itu. Jadi segmentasi. Nah, dalam proses segmentasi itu ada beberapa variabel yang bisa kita pakai untuk memecah-mecahkan atau mengelompokkan. Yang pertama demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Untuk demografi contohnya apa? Contohnya jenis kelamin, usia, ukuran keluarga. Jadi ada kan keluarga yang ukurannya besar, ada keluarga yang ukurannya kecil. Kemudian tahap dalam alur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, suku. Ini variabel-variabel ini kita bisa pakai untuk pengelompokan pasar atau segmentasi pasar. Kemudian geografi itu terkait dengan wilayah, ukuran kota, permukiman, desa atau kota, gitu ya. Wilayahnya seberapa besar, kondisi geologis juga bisa kita jadikan acuan dalam pengelompokan juga. Kemudian psikografi, contohnya apa? Contohnya kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, gitu ya. Ini kita bisa pakai untuk proses pengelompokan pasar. Dan yang keempat adalah perilaku. Perilaku ini contohnya manfaat yang mau dicari konsumen apa? Tingkat penggunaan konsumen seperti apa? Sering, medium, atau jarang, gitu ya. Loyalitas konsumen seperti apa, sikap terhadap produk seperti apa, kesiapan membeli seperti apa. Nah, 4 variabel utama ini yang menjadi variabel untuk dalam membuat
dalam membuat segmentasi atau pengelompokan. Tujuan segmentasi pasar adalah mengenal segmen-segmen efektif sehingga perusahaan dapat memilih satu atau beberapa atau semua segmen sebagai pasar sasaran. Jadi tujuan segmentasi apa? Itu untuk mengenal pasar mana sih yang efektif, pasar mana sih yang paling oke yang mau perusahaan itu pilih, gitu ya. Nah, Kotler and Keller menyatakan bahwa apapun variabel yang dipakai, mau satu atau banyak sekaligus, dinyatakan sebagai variabel yang tepat kalau segmen yang dihasilkan memiliki karakter berikut. Jadi ada beberapa karakter yang perlu diperhatikan dalam proses segmentasi ini. Yang dikatakan segmentasi yang baik itu jika distinktif. Artinya apa? Berbeda. Jadi market yang kita miliki ini memang berbeda dari segmen yang lain, ya. Tapi harus sama ya, karena segmen pasar tersebut harus sama. Tapi berbeda dengan segmen yang lain. Misalnya segmen bapak-bapak dengan ibu-ibu itu berbeda kan. Nah, itu kita bisa garap. Kita bisa target segmen ibu-ibu, kita pilih bisa. Atau kita pilih target segmen bapak-bapak juga bisa. Jadi ini berbeda seperti itu. Kemudian dapat diukur atau measurable. Artinya apa? Segmennya itu jelas, ukurannya seberapa. Kalau misal target ibu-ibu, ya kita bisa mengestimasi berapa besar ukuran ini segmen ibu-ibu ini. Kemudian daya belinya seperti apa. Kemudian profil segmen yang dihasilkan harus jelas juga. Dapat dijangkau, accessible. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Kemudian cukup besar. Segmen pasar yang dihasilkan cukup besar dan cukup menguntungkan apabila digarap. Jadi ini kalau misal segmennya ini sangat kecil, ini jadi mempengaruhi potensi pasar, ya kan? Kalau potensi pasarnya terlalu kecil, kita coba untuk menggarap itu percuma, useless, begitu ya. Jadi salah satu karakter segmen yang baik yang bisa kita pilih adalah cukup besar atau substansial, ya. Dan yang terakhir adalah dapat digarap atau actionable. Program yang efektif dapat didesain untuk menarik dan melayani segmen. Jadi segmennya ini udah berbeda, dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar. Tapi kalau tidak dapat digarap juga lebih baik ditinggalkan saja, gitu ya. Segmen ini lebih baik ditinggalkan saja. Nah, setelah kita melihat atau mengidentifikasi variabel-variabel segmen, kita perlu melakukan pengembangan profil segmen. Nah, setelah melakukan segmentasi, diperolehlah segmen-segmen pasar. Proses segmentasi tidak berhenti sampai di situ saja. Pemasar perlu mengembangkan profil atau sifat-sifat setiap segmen, sehingga perusahaan dapat mendesain strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen sasaran. Tentu saja riset pemasaran dilakukan, ya. Kembali lagi, riset pemasaran perlu dilakukan sebelum melakukan segmentasi, sehingga segmentasi pemasaran tidak dilakukan asal-asalan, tetapi didasarkan pada data empiris. Data empiris adalah data sesungguhnya yang didapat dari konsumen dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Jadi ini dua langkah tadi kita di sini, ya. Saya tunjukkan gambarnya. Ini tadi kita ini di sini. Kita sudah selesaikan tahap ini, kemudian kita akan masuk ke tahap yang kedua ini. Oke, kalau saya yakin ini tidak akan selesai materi hari ini karena kita hanya punya waktu 10 menit lagi. Jadi setelah ini saya akan secara cepat saja dan saya harapkan nanti teman-teman di sini bisa menyelesaikan membaca materinya sendiri, ya. Berikutnya, setelah kita melakukan segmentasi, kita melakukan targeting. Nah, menentukan pasar sasaran. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi segmen pasar. Mengevaluasi segmen pasar itu maksudnya apa? Perusahaan dapat menggunakan kriteria apa saja yang dianggap perlu bagi perusahaan itu untuk mengevaluasi segmen-segmen pasar. Sebagai panduan, berikut ini kriteria yang dapat dipertimbangkan. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti apa?